Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, santriwan, santriwati SD Muhammadiyah Kemantran kelas 2. Bertemu lagi dalam pembelajaran daring yang kedua di minggu yang ketiga ini. Kita akan masuk ke pembelajaran yang ketiga dan pembelajaran yang keempat. Pendalaman materi masih di tema 5, subtema 3. Tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Pada pembelajaran ketiga, muatan bahasa Indonesia KT 3.6 dan 4.6, yaitu peragaan ungkapan permintaan maaf. Perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Yang pertama, ya, suaranya tidak boleh terlalu pelan biar bisa didengar. Yang kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan dengan baik. Ya. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasinya harus sesuai. Yang keempat, pemenggalan kalimat harus tepat. Yang kelima, gerak tubuh atau ekspresinya harus sesuai dengan perkataan. Ya. Nah, ini 5 poin dalam peragaan atau cara mengungkapkan permintaan maaf. Ini juga yang harus dihafal. Ini biasanya nanti soal itu keluar. Apa saja yang harus diperhatikan saat membaca atau memperagakan teks percakapan. Nah, ini jawabannya ini. 1, suara tidak boleh terlalu pelan. 2, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. 3, tinggi rendahnya suara atau intonasinya harus sesuai. Keempat, pemenggalan kalimat harus tepat. Yang kelima, gerak tubuh atau ekspresinya harus sesuai dengan perkataan. Ini biasanya keluar 1 soal di uraian atau esai. Kemudian prakteknya 4.6 itu maju 2 anak memperagakan ya teks percakapan ya, cara mengungkapkan permintaan maaf. Ini kalau prakteknya. Tapi nanti bisa dipraktekkan sendiri wis di rumah ya, sama kakak atau adik atau sama ibu ya. Sekarang masuk ke muatan matematika KD 3.6 dan 4.6, menyelesaikan masalah tentang panjang benda. Kamu sudah belajar tentang panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu. Harus disamakan terlebih dahulu. Kalau ada soal cerita yang berkaitan dengan panjang benda, jika soalnya itu yang pertama ada satuan meter, ada satuan sentimeter, dijadikan 1 dulu. Mintanya di situ pertanyaannya apa? Kalau pertanyaannya mintanya berapa sentimeter, berarti yang meter dijadikan sentimeter dulu. Ya, maksud ya, mudah.
Jadi jika pertanyaannya mintanya sentimeter, berarti kalau ada panjang yang bersatuan meter dijadikan sentimeter dulu. Baru antara panjang sentimeter dengan sentimeter dijumlahkan. Nanti hasilnya ketemu, gampang jumlahnya ya. Kalau satuannya belum disamakan, nanti hasilnya salah. Contoh, di sini 1 meter panjangnya pertama, yang kedua 100 cm. Pertanyaannya berapa sentimeter kedua benda tersebut? Jika langsung dijumlahkan, maka kan hasilnya 101 cm. Salah, karena di sini masih meter. Jadi yang meter dijadikan sentimeter dulu. 1 meter sama dengan 100 cm. Jika keduanya sama-sama 100 cm berarti tinggal dijumlah, berarti 200 cm. Kita perhatikan contoh soal. Di sini ada contoh soal. Panjang sedotan sio itu panjangnya 2 meter. Panjang sedotan Anissa itu 150 cm. Nah, di sini satuannya berbeda. Di sini punya sio 2 meter, punya Mbak Anissa 150 cm. Berarti nanti harus disamakan dulu antara meter dan sentimeter. Nah, sekarang pertanyaannya, jika sedotan sio dan Anissa disambungkan, berapa sentimeter total panjangnya? Nah, yang pertama kita jawab ya. Sedotannya Mas Sio itu 2 meter. Berarti 2 meter sama dengan berapa sentimeter? 200 cm. Diingat kembali, karena 1 meter itu 100 cm. Berarti kalau 2 meter berarti 200 cm. Ini 200 cm. Sedangkan sedotan Anissa itu sudah 150 cm, tidak usah dirubah. Karena permintaannya berapa centimeter, berarti ini sudah sama ya. Tinggal dijumlah panjang sedotan Sio dan Anissa adalah 200 cm ditambah 150 cm sama dengan 350 cm. Paham ya? Jelas ya? Ya. Jadi langkah yang pertama, jika mintanya ini centimeter, kalau ini masih 2 meter, pakainya meter, disamakan dulu satuannya menjadi sentimeter. 2 meter sama dengan 200 cm. Baru bisa dijumlah. 200 ditambah 150 sama dengan 350 cm. Kalau ini tidak dirubah, masih 2 meter, 2 ditambah 150 nanti hasilnya 152. Salah karena ini masih meter. Sampai di sini jelas ya. Nanti pada halaman 56 anak-anak bisa kerjakan latihan soalnya ya. Dihitung sendiri ya. Nanti minta bantuan sama mama ya, barangkali masih belum mudeng ya. Tapi ngitung sendiri ya, biar bisa ngitung. Kemudian masuk ke muatan SBDB KD 3.3 dan 4.3, mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian. Ada gerakan yang menggunakan kaki. Kita harus menggentakkan kaki dengan kuat saat melakukan gerakan. Gerakan kaki juga menggunakan hitungan. Ikutilah gerakan kaki berikut dengan diiringi lagu Aku Seorang Kapiten. Ini nanti Pak Guru anggap sudah bisa wis ya. Gampang ya, tinggal seperti biasa nari ya. Dihendakkan kaki ke bawah sambil diiringi lagu Aku Seorang Kapiten. Lah, gerakannya bagaimana? Nah, dilihat pada halaman 57 ya, ada gambar di situ ya, dengan gerakan
yang diiringi lagu oleh berjudul Aku Seorang Kapiten, ciptaannya NN. Gerakan yang pertama, jalan di tempat dengan iringan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini maksudnya 1 kaki kanan diangkat. Ya, 2 kaki kiri yang diangkat. 3 kaki kanan yang diangkat. Berarti yang ganjil itu kanan, yang genap itu kiri. Hitungannya ya. Dengan tangan diayunkan. Aku seorang kapiten. Ya. Terus gerakan yang berikutnya dengan hormat. Gerakan 1, hitungan ke 1, kaki kanan diangkat. Tangan kanannya ke bawah, tangan kirinya hormat. Nanti bergantian. Hitungan kedua, kaki kiri diangkat, tangan kanan yang hormat. Itu ya. Itu. Nanti bisa dipraktekkan sendiri. Ya, nggak usah di video ya. Pak Guru anggap sudah bisa semua. Gampang ya. Kemudian masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Nah, nanti ada beberapa kata tanya dan kegunaan. Nah, perhatikan berikutnya. Di sini ada beberapa contoh di halaman 58, nanti bisa dibaca ya. Kata tanya apa? Kegunaannya untuk apa? Menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Ya. Contoh, apa isi puisi tersebut? Nah, ini kata tanyanya berarti menanyakan tentang isi puisi. Jadi menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Kata tanya yang berikutnya yaitu di mana. Ini kalau di mana berarti berhubungan dengan tempat. Ya, di mana. Menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut. Berarti ini menanyakan di mana tempatnya bunga yang ditanam di dalam puisi. Yang ketiga, kata kapan. Kapan ini berarti berhubungan dengan waktu. Kapan. Ya. Kegunaannya untuk apa? Ya, ini menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Pagi, apa siang, apa malam. Ya. Contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Nah, nanti di situ di puisi dilihat terjadinya kapan? Bisa malam, pagi, atau siang. Ya. Kemudian kata siapa. Ini kata siapa berarti biasanya tokoh. Menanyakan tentang tokoh. Menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contoh soalnya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Nah, berarti kan menanyakan tokoh. Siapa? Contohnya. Kemudian kata yang berikutnya yaitu mengapa. Ya, mengapa itu berarti menanyakan penjelasan. Ya, suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Berarti dia menanyakan penjelasan kenapa tokohnya itu sedih. Jelas ya sampai sini, nanti di halaman 58 bisa dibaca, ada di situ ya. Kemudian nanti dikerjakan latihan soalnya, ayo berlatih. Kemudian masuk ke muatan matematika KD 3.6 dan 4.6, yaitu jenis-jenis alat ukur panjang. Setiap alat ukur
ya, alat ukur panjang itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ayo kita pelajarilah kembali jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang berikut. Yang pertama yaitu nama alat ukur panjang penggaris. Penggaris fungsinya untuk apa? Mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Misalnya bisa buku, tulis, pensil, ya, penghapus itu ya, benda datar. Kemudian yang kedua, meteran bahan. Sesuai dengan namanya, meteran bahannya berarti untuk mengukur panjang bahan, ya, dan panjang tubuh juga bisa. Ya, tubuh seseorang biasanya kalau mau menjahit kan bahan makanya diukur, juga tubuhnya diukur. Oh, lengannya sekian panjangnya. Oh, panjang lingkar dadanya sekian. Oh, panjang kerahnya sekian, ya. Untuk pembuatan pakaian. Yang ketiga, meteran roll kecil ataupun besar. Ini meteran roll kecil, ini meteran roll besar seperti ini. Nih, Pak Guru punya tapi lemarinya dikunci ya. Nanti bisa dicoba ya, bisa dipraktekkan. Ini untuk apa meteran roll? Nah, mengukur panjang benda, misalnya bisa kayu, pipa, atau bambu, atau lokasi. Ya, misalnya bisa tanah rumah juga bisa, ruang tamu juga bisa diukur. Ya. Masuk ke muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3. Mengidentifikasi koordinasi gerak. Ya. Koordinasi antara gerak tangan, kaki, dan kepala. Ya. Antara tangan, gerak kanan, kepala ke kiri juga bisa gini ya, berlawanan atau sama-sama 1, 2 dan kakinya gerak ya. Sebuah tarian dapat memadukan dua gerakan. Bisa gerakan tangan, kaki, kepala, bahkan badan, gerak semuanya ya. Contohnya perpaduan antara gerakan tangan dan kaki. Perpaduan gerak dua anggota tubuh disebut koordinasi gerak ya. Jadi antara perpaduannya gerak kepala, tangan, kaki itu namanya koordinasi gerak. Gerakan yang dikoordinasikan harus dengan hitungan agar lebih indah dilihat. Kalau senam saja pakai hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ya, pakai gerakan. Pakai hitungan maksudnya ya. Biar lebih rapi dan pas gerakannya. Terima kasih. Semoga siswa bisa memahami materi pada pagi hari ini dan bermanfaat untuk semuanya. Nah, sekarang kita kerjakan latihan soalnya. Silakan anak-anak bisa kerjakan latihan soal di pulpena 2C. Kerjakan, ayo berlatih. Halaman 56. 56 itu contoh soal cerita tentang panjang sebuah benda. Di buku tugas atau buku PR. Kemudian yang kedua halaman 59. Dilihat. Halaman 59. Ayo berlatih. Di situ ada soal puisi berjudul Pohon di Taman Kota. Anak-anak disuruh membuat 3 pertanyaan dan jawaban mengenai isi puisi tersebut. Anak-anak bisa lihat pertanyaannya itu, pertanyaannya dari kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa. Di situ mintanya cuma 3, bikin 3 pertanyaan dan 3 jawabannya. Nah, nomor 2-nya, anak-anak tuliskan kosakata baru yang kamu temukan pada puisi tersebut. Nah, kosakatanya apa yang
kira-kira baru dengar ya, dituliskan. Nah, 2 aja cukup, berarti totalnya nanti ada 5 ya. Kemudian halaman 60. Dilihat halaman 60, silakan dikerjakan. Yang ayo berlatih isilah tabel berikut. Berarti ada 5 soal di situ. Anak-anak, contoh nomor 1, lemari pakaian yang diukur tinggi lemari, alat ukurnya menggunakan apa? Lemari penggaris atau meteran bahan atau meteran roll, seperti itu. Tinggal diisi pakai alat ukurnya. Alat ukurnya itu apa saja? Mudah dan gampang ya. Terima kasih. Demikian pembelajaran daring hari ini yang bisa Pak Guru sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pak Guru akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.